Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia dengan NIM 20051204042 dari kelas TI 2020P, Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi subnetting. Pengertian subnetting, tujuan subnetting, serta simulasi subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian subnetting. Subnetting adalah sebuah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Yang selanjutnya yaitu adalah tujuan subnetting. Yang pertama ada mengefisienkan pengalamatan. Misal, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10, sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi suatu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang kelima, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam satu network. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai simulasi subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Berikut skenario-nya. Nah, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu yang pertama ada lab 1 dengan alamat 192.168.1.0/26. Yang kedua ada lab 2 dengan alamat 192.168.1.64/26. Berikut gambar bloknya. Jadi ada lab 1, lab 2, ini ada lab 3 dan lab 4. Nah, yang kita gunakan hanya lab 1 yang dari 0 hingga 63 dan lab 2 yang alamatnya dimulai dari 64 hingga 127. Kita menggunakan subnetting /26 dengan netmask 255.255.255.192. Dua subnet di atas ini dihubungkan melalui sebuah router. Nah, berikut ini skema jaringan simulasi subnetting. Di sini ada PC1, PC2, dan PC3 sebagai lab 1, PC4, PC5, dan PC6 sebagai lab 2. Karena dua lab ini sudah memiliki jaringan yang berbeda, maka akan dihubungkan oleh sebuah router yang memiliki dua interface. Nah, interface pertama akan menghubungi switch 1 sebagai lab 1, dan yang kanan atau interface yang kanan akan menghubungi switch 2 atau sebagai lab 2. Dengan PC1, PC2, dan PC4 menggunakan gateway, namun PC3, PC5, dan PC6 tanpa menggunakan gateway. Berikut ini simulasi subnettingnya menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, pertama-tama kita akan membuat skema jaringannya seperti yang sebelumnya saya tampilkan, terdiri dari 6 PC, 2 switch, dan 1 router untuk menghubungkan switch 1 dengan switch 2. Nah, jadinya akan seperti ini tampilannya. Nah, setelah skema telah selesai dibuat dan terhubung, kita on-kan terlebih dahulu default di fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 1 pada routernya. Karena jika tidak kita on-kan defaultnya, maka kabelnya akan tetap merah, sedangkan untuk memulai simulasinya, kita harus menunggu hingga kabel tersebut berubah menjadi hijau. Nah, setelah kabel berubah menjadi hijau, seperti pada video, maka sudah siap digunakan. Selanjutnya kita setting IP-nya. Untuk PC1, IP-nya 192.168.1.1. Nah, untuk subnet masknya, angka yang terakhir kita convert atau kita ubah menjadi 192 karena kita menggunakan /26. Nah, untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.10. Nah, 10 ini merupakan gateway pada router yang menghadap ke switch 1. Nah, selanjutnya kita setting IP subnet mask dan gateway pada PC2. Untuk IP-nya yaitu 192.168.1.2. Untuk subnet masknya dan gateway-nya sama seperti pada PC1.
Untuk PC3 kita hanya men-setting IP sama subnet masknya saja, karena PC3 diatur tidak memiliki gateway. IP-nya yaitu 192.168.1.3. Subnet masknya sama seperti pada PC1 dan PC2. Untuk gateway-nya kita biarkan tetap 0.0.0. Selanjutnya PC4 kita setting IP address, subnet mask, serta gateway-nya. Karena PC4 ini kita setting memiliki gateway. Untuk IP address-nya 192.168.1.65 karena pada lab 2 dimulai dari IP 65. Untuk subnet mask sama seperti PC1 hingga PC3 tadi. Nah, pada gateway-nya kita atur 192.168.1.100 karena 100 ini merupakan gateway dari router yang menghubungkan ke switch 2. Karena PC5 dan PC6 tidak memiliki gateway, maka kita setting IP address dan subnet masknya saja. Untuk IP address PC5 yaitu 192.168.1.66 dengan subnet mask sama seperti PC-PC sebelumnya. Begitu pula dengan PC6 kita setting juga IP address-nya yaitu 192.168.1.67 dengan subnet mask sama seperti PC-PC sebelumnya juga. Berikutnya kita setting juga IP address serta subnet mask pada router. Untuk fase Ethernet 0 kita atur IP address-nya 192.168.10 yang menghubungkan ke switch 1 dengan subnet mask sama seperti PC pada PC-PC-nya. Untuk fase Ethernet 1 kita atur IP address-nya 192.168.1.100 karena ini menghubungkan ke switch 2. Untuk subnet masknya sama seperti pada PC. Setelah setting IP selesai, kita pindahkan mode ke simulation untuk membuat skenario-nya. Pertama-tama kita show none terlebih dahulu untuk mengosongkan filternya, lalu pada edit filter kita pilih ICMP saja. Jadi kita hanya menggunakan protokol ICMP. Skema yang pertama yaitu kita akan mengirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC3. Nah, PC1 dan PC3 ini masih dalam satu host atau masih dalam satu lab, sehingga hanya akan melewati switch tanpa harus melewati router. Jadi paketnya akan dikirim ke switch, lalu ke PC3, dari PC3 akan kembali ke switch dan akan kembali lagi ke PC1. Nah, jalannya paket tetap mulus karena meskipun di PC3 tidak memiliki gateway, tetapi PC1 dan PC3 tetap dalam satu host atau dalam satu lab. Berikutnya kita hapus skenario-nya terlebih dahulu untuk masuk ke skema kedua. Skema kedua yaitu kita akan mengirimkan paket dari PC1 ke PC4. Nah, PC1 dan PC4 ini sudah memiliki host yang berbeda, sehingga akan melewati router terlebih dahulu. Paket akan menuju ke switch. Dari switch 1, paket akan menuju ke router. Nah, di sini karena masih pada percobaan pertama, jadi kadang pada router masih gagal untuk menuju ke switch 2. Jadi kita ulang lagi, kita reset. Nah, kita jalankan ke paket akan menuju ke switch 1, lalu akan menuju ke router. Pada router akan menuju ke switch 2. Pada switch 2 akan menuju ke PC4. Nah, karena PC1 dan PC4 ini memiliki gateway, jadi dari PC4 akan dikembalikan ke switch 2, lalu ke router, berikutnya ke switch 1, dan akan kembali ke PC1. Sebelum lanjut ke skenario ketiga, kita hapus terlebih dahulu skenario kedua. Skema ketiga yaitu kita akan mengirimkan paket simbol PDU dari PC2 ke PC5. Kita jalankan dari paketnya dari PC2 akan menuju ke switch 1. Karena ini memiliki beda host, jadi akan melewati router. Dari router ini akan gagal. Pada percobaan pertama akan gagal, jadi kita reset. Nah, kita ulang lagi dari PC1 akan menuju ke switch 1,
lalu akan menuju ke router. Dari router akan dikirimkan ke switch 2, dari switch 2 menuju ke PC5. Setelah paket sampai di PC5, paket tidak bisa kembali ke PC2 karena PC5 ini tadi tidak memiliki gateway. Seperti sebelumnya, kita hapus dulu skenario-nya untuk menjalankan skema yang terakhir. Skema yang terakhir yaitu kita akan mengirimkan paket simbol PDU dari PC3 ke PC6. Nah, dua PC ini sama-sama tidak memiliki gateway. Kita coba jalankan. Nah, pada step awal ini sudah gagal karena PC3 ini mengecek bahwa IP dari PC6 yaitu 192.168.1.67 ini tidak ada pada jaringannya. Setelah simulasinya sudah selesai, kita hapus dulu skenario-nya, lalu kita masuk ke mode real time untuk melakukan tracing. Tracing yang pertama yaitu tracing dari PC1 ke PC3 dan PC1 ke PC4. Kita ketik tracer lalu IP dari PC3 yaitu 192.168.1.3. Kita enter, berikutnya akan langsung ketemu dari IP dari PC3 yang berarti tracer tersebut sudah komplit. Selanjutnya dari PC1 ke PC4 kita ketik tracer, lalu kita masukkan IP dari PC4 yaitu 192.168.1.65. Dari PC1 ke PC4 ini tidak akan langsung ketemu karena dia akan menuju ke router terlebih dahulu yaitu gateway 10 baru ke gateway 65 yaitu milik PC4, baru tracing akan komplit. Selanjutnya tracing dari PC2 ke PC5. Kita buka command prompt, ketik tracer, lalu IP tujuannya yaitu 192.168.1.66. Nah, di sini paket akan langsung dilempar ke gateway, tetapi dari gateway tidak bisa meneruskan. Di sini sudah berhenti karena PC5 tidak memiliki jalur kembali. Jadi paket tidak bisa diteruskan atau tidak bisa dikembalikan. Routing terakhir yaitu dari PC3 ke PC6. Kita buka command prompt lalu ketik tracer, IP dari PC6 yaitu 192.168.1.67. Nah, di sini tracingnya akan langsung request timeout karena dari awal dua PC tersebut sama-sama tidak memiliki gateway, jadi tidak tahu paket tersebut akan dikirim kemana. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.